Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wala quwwata illa billah. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu syattana baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa athbatal amra min wujudi ahlihi wal istidlalu alaih min adamil wusuli ilaih wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaih wa mata ba'da hatta takuna al-atharu hiyallati tushilu ilaih. Berbeda antara orang yang mengambil dalil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang mengambil dalil atasnya. Orang yang mengambil dalil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang mengenal yang hak dan meletakkannya pada tempatnya dan menetapkan terjadinya sesuatu dari asal mulanya. Mengambil dalil atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena tidak sampai kepadanya. Maka bilakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk menyatakannya, dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh sehingga memerlukan alam untuk sampai kepadanya. Nur ilahi yang menyinari hati memperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebelum yang selainnya kelihatan. Akal pula melihat anasir alam dan kejadian-kejadian yang berlaku terlebih dahulu sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa wujud Allah adalah wujud hakiki dan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi wujud makhluk sehingga makhluk menjadi nyata. Orang yang pada peringkat mencari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah gaib dan jauh. Jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara mengenal ciptaannya. Wujud makhluk menjadi bukti kepadanya tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makhluk tidak terjadi dengan sendirinya. Orang ahli hati terus menyaksikan ketuhanan pada apa yang disaksikan. Mereka melihat perjalanan sebab dan akibat sebagai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengambil sebab dalam melakukan sesuatu, tetapi ketika mengambil sebab itu, hati memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan pergantungan hanya kepadanya yang menjadi sebab musabab, bukan bersandar kepada sebab semata-mata. Jika sebab itu gagal menghasilkan akibat menurut hukum logika, orang ahli hati melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi segala sebab itu. Orang ahli akal yang berhadapan dengan keadaan yang demikian sering diganggu oleh kekeliruan, dan mereka mencari permulaan baru untuk mengembangkan logikanya tersebut. Suatu golongan harus menghormati daya nilai dan daya rasa golongan yang lainnya. Walau bagaimanapun, orang ahli akal harus sadar bahwa mereka sedang bergerak ke arah orang yang ahli hati dengan imannya, dengan ikhlas, berserah diri dan takwa. Liyunfiq zu sa'atih min sa'atil wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhus sa'iruna ilaih.
hendaklah berbelanja akan kekayaannya bagi mereka yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurut kadar kemampuannya bagi yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila harta sudah bertapak dalam jiwa seseorang manusia, akan menjual murah dirinya kepada harta. Orang miskin sanggup diperbudak oleh orang kaya karena harta. Orang kaya sanggup melakukan sesuatu yang menganiaya karena harta. Harta menjadi raja yang menguasai jiwa dan raga manusia. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Persahabatan harus dibeli dengan harta. Kesetiaan juga perlu dibayar dengan harta. Hikmah di atas menarik perhatian orang yang sedang berjalan pada jalan kerohanian agar memerhatikan hatinya, bagaimanakah hubungan hatinya dengan harta. Ia menyatakan bahwa orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh makrifatnya tidak seharusnya menyimpan harta. Hendaklah dia membelanjakannya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin dengan janji Allah tentang rezekinya. Orang yang masih dalam perjalanan hendaklah membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kesanggupannya. Sejarah banyak menceritakan tentang sikap hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hartanya. Rabi'atul Adawiyah hanya menyimpan sehelai tikar yang usang sebagai sajadah dan sebiji kendi buat mengisi air untuk berwudu. Beliau tidak menyimpan makanan untuk petangnya. Banyak lagi kisah para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan bahwa tidak sebesar zarrah pun hati mereka terikat dengan harta. Mereka melihat penghidupan dunia ini hanyalah persinggahan sebentar, tidak perlu mengambil perbekalan. Bagi orang yang masih dalam perjuangan dan belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak sanggup berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh begitu, jika dibiarkan harta melekat pada hati, akan membahayakan hati itu sendiri. Oleh itu, biasakanlah berpisah daripada harta yang disayangi agar rohani akan menjadi lebih kuat dalam perjuangan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekurangan kekhilafan, itu semata-mata kekurangan al-fakir pribadi, dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.